Basuki Hadi Muljono atau biasa dikenal dengan panggilan Pak Bas, lahir di Surakarta tanggal 5 November 1954. Bapak Basuki memulai karir di pemerintahan dengan menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum. Tak cukup sampai di situ, Bapak Basuki berambisi meraih gelar magister dan doktor di Colorado University. Bapak Basuki diminta Presiden terpilih Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Banyak tugas lapangan dipercayakan kepada Bapak Basuki dan dilalui dengan baik. Terbukti dengan berhasilnya banyak proyek infrastruktur di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan kami tentang karakter berakhlak yang dimiliki oleh Bapak Basuki Hadi Muljono. Berorientasi pelayanan. Bapak Basuki Hadi Muljono merupakan salah satu tokoh yang memberikan contoh kepada masyarakat untuk memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya, terus melakukan perbaikan tiada henti, serta terus berinovasi. Selama masa menjabat, beliau berhasil menyelesaikan program infrastruktur di Indonesia. Pembangunan yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa membuktikan bahwa pembangunan yang dilakukan merupakan bentuk pertanggungjawaban beliau sebagai pelayan publik dan melaksanakan pekerjaan secara tuntas dan sungguh-sungguh. Sebagai seorang pegawai negeri sipil selama 30 tahun dan kemudian diangkat menjadi menteri sejak tahun 2014 merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi Basuki Hadi Muljono. Memulai karir dari staf biasa hingga inspektur jenderal di Kementerian PUPR dan kemudian diangkat menjadi menteri merupakan pencapaian yang tidak biasa dari seorang pegawai negeri sipil. Hal tersebut tidak dapat diraih begitu saja tanpa memiliki sikap jujur, cerdas, cermat, dan bertanggung jawab. Pak Basuki hingga saat ini ramai didoakan menjadi Menteri PUPR lagi, terutama di DPR. Oleh karena itu, Pak Basuki memiliki nilai akuntabilitas yang sangat luar biasa dalam orientasi berakhlak. Beliau adalah pejabat yang sangat kompeten dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pengetahuan yang mendalam, keberhasilan proyek yang signifikan, dan kemampuannya dalam menghadapi perubahan dan tantangan menjadikan beliau mendapat begitu banyak prestasi. Salah satunya yaitu prestasi inovasi teknologi atau kerekayasaan bidang sumber daya air atau pengelolaan sumber daya air. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono juga mengimplementasikan salah satu nilai ASN yaitu harmonis. Hal ini dibuktikan dengan low profile beliau, yaitu dengan berbaur, membantu, dan menghargai orang apapun latar belakangnya. Bapak Basuki juga mengajak jajaran yang berada di bawahnya untuk mempererat kekompakan antar sesama pegawai PUPR dengan mengadakan jalan santai bersama sehingga terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Loyalitas Basuki Hadi Muljono tak perlu diragukan lagi. Terbukti dari 30 tahun pengabdian di Kementerian PUPR sebagai pegawai negeri sipil, beliau mengawal berbagai proyek infrastruktur strategis. Kemudian karirnya berlanjut sebagai Menteri PUPR dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Beliau sukses memimpin pembangunan infrastruktur nasional. Beliau kemudian ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Otorita IKN pada tahun 2024. Semakin mempertegas komitmen beliau terhadap pembangunan Indonesia. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, namun juga merata di seluruh wilayah Indonesia, merupakan salah satu bentuk untuk menjawab tantangan akan kebutuhan infrastruktur, dan juga sebagai bentuk nilai tawar Indonesia dalam menarik investor. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jaringan irigasi dan bendungan, pembangunan jalan dan jembatan, dan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman sebagai engine of economic growth dengan penyediaan kebutuhan sanitasi dan air minum, serta pembangunan perumahan layak huni. Kemampuan Basuki Hadi Muljono dalam menerjemahkan visi misi Presiden dalam pembangunan infrastruktur tidak perlu diragukan lagi. Kecepatan dan ketepatan pembangunan infrastruktur tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama, kolaborasi, baik dengan tim internal kementerian, lintas kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Sebagai contoh, proyek pembangunan IKN di Kalimantan melibatkan kerjasama banyak pihak.